Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Masalah pernikahan mendapat perhatian yang sangat khusus dalam ajaran Islam. Sebelum menikah, seorang muslimah dianjurkan untuk memperhatikan kriteria dan kualitas calon suami yang akan menjadi pendamping hidupnya hingga akhir hayat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti dikutip dalam kitab Makarim al-Akhlaq, mengajarkan kaum muslimah agar memperhatikan kriteria laki-laki calon suaminya. Menurut Umar, kriteria laki-laki secara umum terbagi ke dalam 3 golongan. Apa sajakah kriteria suami yang harus diperhatikan muslimah? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Saran dari Umar bin Khattab. Pertama, laki-laki yang menjaga diri, lemah lembut, cepat berpikir, dan memiliki keputusan yang tepat. Kedua, laki-laki yang ketika dihadapkan pada satu persoalan akan pergi pada orang yang ahli untuk meminta nasihat dan masukan. Ketiga, beliau melarang untuk menikahi laki-laki yang selalu bingung, tidak pintar, dan enggan mendengarkan pendapat orang lain. Tidak semua muslimah mendapatkan jodoh terbaik seperti dijelaskan Umar pada kriteria pertama. Karena itu, para ulama menjelaskan prinsip-prinsip utama menentukan calon suami sebelum mengarungi bahtera rumah tangga. Suatu ketika, Imam Hasan bin Ali ditanya oleh seseorang, "Saya mempunyai seorang anak gadis. Menurut Tuan, dengan siapakah sebaiknya ia saya nikahkan?" "Nikahkanlah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah," jawab Imam Hasan. "Kalau laki-laki itu mencintai anakmu, ia akan memuliakanmu, dan kalau tidak mencintainya, ia tidak akan menganiayanya," kata Imam Hasan. Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan itu merupakan pedoman bagi seorang wali dan seorang gadis untuk memilih calon suami yang tepat. Bahwa seorang suami haruslah sosok yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Di samping itu, para ulama juga menguraikan konsep kufu. Umumnya, kufu diartikan kesepadanan antara suami dan istri, baik status sosialnya, nasabnya, hartanya, ilmunya, maupun imannya. Akan tetapi, sekelompok ulama berpandangan unsur kufu yang terpenting adalah iman dan akhlak, bukan nasab, harta, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Ayat itu menegaskan persamaan semua manusia. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Itu ditunjukkan dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Laki-laki soleh dan wanita soleha. Dengan demikian, kata Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam Fiqhul Mar'atul Muslimah, laki-laki yang soleh sekalipun ia bukan dari keturunan orang terpandang boleh dipilih sebagai calon suami. Begitu pula dengan laki-laki miskin, ia boleh dipilih sebagai calon suami sejauh ia pandai memelihara diri dari perbuatan-perbuatan keji. Sebaliknya, jika laki-laki itu tidak teguh menjalankan agamanya, ia tak pantas dijadikan suami oleh muslimah yang taat. Ibnu Rusyid
Dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki bahwa jika ada gadis yang dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki pemabuk atau fasik, ia berhak menolak. Begitu pula jika ia akan dinikahkan dengan laki-laki yang hartanya diperoleh dengan cara-cara yang haram. Pendapat Ibnu Rushd itu diperkuat dengan kenyataan bahwa orang pemabuk cenderung kehilangan akal sehat dalam bertindak. Karena itu, ia sangat mungkin akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan sang istri. Lantas, bagaimanakah jika seorang muslimah baru mengetahui kerusakan moral suaminya setelah menikah? Menurut mazhab Hanafi, sang istri boleh mengadukan suaminya yang rusak moralnya kepada hakim. Jika si suami dipandang telah bertindak keterlaluan karena membahayakan si istri, hakim dapat memberikan hukuman yang setimpal sebagai sarana pendidikan bagi si suami agar memperbaiki perilakunya. Meski demikian, menurut mazhab ini, si istri tetap belum boleh meminta cerai. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, bila seorang istri mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya hingga membahayakan keselamatannya, ia boleh mengadu ke hakim dan meminta cerai. Namun, hakim boleh mengabulkan permintaan itu hanya jika ia melihat si istri tidak mungkin bisa hidup lebih baik selama dalam ikatan perkawinan tersebut. Nah, itulah beberapa saran yang harus diperhatikan oleh muslimah ketika hendak memilih suami. Wallahu a'lam bishawab.